Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah Jumat dengan sesuatu yang merupakan tantangan besar bagi setiap manusia. Tantangan dalam hidup yang sering dihadapi oleh setiap manusia. Tantangan tersebut adalah rasa malas. Rasa malas ini adalah musuh besar dalam kehidupan kita, musuh besar dalam kita menegakkan kebaikan dan juga mencapai tujuan hidup baik di dunia maupun akhirat. Rasa malas ini bisa muncul dalam berbagai versi. Ada rasa malas menunda pekerjaan, rasa malas enggan beribadah, ada juga rasa malas yang membuat kita tidak bersemangat dalam mengerjakan kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menetapkan GBHP, garis-garis besar haluan program bagi seorang muslim. Garis besar haluan program bagi seorang muslim ini harus benar-benar kita tegakkan dan kita implementasikan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Maka apabila kalian telah selesai dalam perbuatan baik, telah selesai dalam suatu urusan, hendaknya kalian pindah pada urusan berikutnya, pada kebaikan berikutnya, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kalau kita sudah melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat, baik kebermanfaatan itu untuk kita sendiri atau untuk orang lain, maka kita harus melalui proses selanjutnya pada pekerjaan selanjutnya yang jauh lebih bermanfaat. Bukan berarti ketika kita selesai perbuatan baik, selesai pekerjaan, kemudian santai-santai, kemudian merasa semuanya telah selesai. Karena sesungguhnya kehidupan seorang muslim itu harus aktif dan produktif. Inilah prinsip dasar Islam. Ketika selesai suatu pekerjaan, maka berpindah pada pekerjaan yang lainnya, terus berproses seperti itu. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan yang penuh dengan asas kebermanfaatan, pekerjaan itu harus didasarkan pada nilai-nilai keikhlasan. Harus berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Ikhlas, mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu dengan memurnikan ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercampur dengan riya, tidak tercampur dengan ujub, sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat, merasa bangga dengan perbuatan baiknya. Tidak demikian. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat Al-Insyirah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan begitu, seharusnya rasa malas ini tidak ada pada diri seorang muslim. Karena hakikatnya seorang muslim itu bergerak. Tidak ada kata mager dalam kamus seorang muslim, tidak ada. Untuk itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita terhindar dari rasa malas. Di antara doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Khatib ulang supaya bisa lebih dipahami. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah. Kita hanya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi setiap manusia. Karena itulah dalam surat Al-Fatihah kita berikrar paling tidak sehari 17 kali di dalam sholat,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Salah satu memohon pertolongan yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dalam konteks hadis ini, a'udzubika minal ajzi, dari kelemahan. Kita berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari kelemahan. Kelemahan apa yang dimaksud? Kelemahan di sini bisa berarti kelemahan yang sifatnya fisik ataupun kelemahan yang sifatnya non fisik. Kelemahan yang sifatnya fisik tentu berkaitan dengan raga kita, badan kita. Karena seseorang yang badannya lemah, fisiknya lemah, itu akan menghambat dia dalam melakukan proses kebaikan. Seseorang yang sering sakit-sakitan misalnya, tentu dia akan kesulitan datang ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas kebermanfaatannya akan berkurang ketika dia sering sakit-sakitan. Maka kita minta kepada Allah agar fisik kita tidak lemah. Kemudian minta kepada Allah sesuatu yang sifatnya non fisik. Jangan sampai iman kita lemah, kesabaran kita lemah, ketakwaan kita lemah, mental kita dalam menghadapi kehidupan ini lemah. Salah satu mental lemah dalam kehidupan ini adalah rasa malas. Dan Nabi menyebutkan secara spesifik dalam doa ini, perlindungan wal kasal dari rasa malas. Rasa malas yang dimaksud rasa malas dalam urusan akhirat, rasa malas dalam urusan dunia. Rasa malas dalam urusan akhirat, malas beribadah, malas menegakkan sholat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berapa banyak kemuliaan orang-orang yang menegakkan qiyamul lail, kemuliaan orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh dan sholat subuh itu sendiri, begitu banyak kemuliaan Allah sampaikan, Rasul kabarkan kepada kita. Tapi semua kemuliaan itu kemudian tidak mendorong kita untuk bangkit dari rasa malas. Bagaimana mungkin seorang muslim masih tertidur lelap di waktu subuhnya karena lebih mengikuti rasa malas yang bersemayam dalam dadanya? Demi Allah jamaah, rasa malas ini yang akan membuat seseorang kehidupannya rusak dunia maupun di akhirat. Karena itu Nabi SAW sekali lagi dalam hadis ini, dalam doa ini, beliau SAW mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari kelemahan dan rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan juga dari rasa malas. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cara mengatasi rasa malas ini tidak hanya menunggu motivasi. Karena mau ada motivator ribuan sekalipun, kalau tidak ada dorongan dari diri kita, seseorang itu tidak akan bangkit, tidak akan melakukan kebaikan, tidak akan pernah terpikir di benaknya bagaimana caranya melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tidak akan mungkin. Sehingga rasa malas ini bisa dientaskan, bisa dihilangkan. Itu benar-benar sumbernya dari diri kita. Namun ada beberapa cara yang mungkin bisa kita terapkan. Yang pertama, ketika muncul rasa malas, hendaknya kita berpikir tentang kematian. Tatkala muncul malas untuk berbuat kebaikan, malas untuk ibadah, misalnya bangun subuh susah sekali, sulit sekali, maka biasakan saat itu
bahwa kita akan meninggal dunia, bahwa kita akan mati, bahwa kehidupan ini akan berakhir. Kalau saya mengakhiri hidup ini tanpa membawa bekal apapun, tanpa membawa amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bagaimana jadinya? Bagaimana jadinya? Menanti siksaan, menanti azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, naudzubillah. Sehingga dia ketakutan, ada rasa khauf, rasa takut dalam dirinya yang mendorong dia akhirnya melawan rasa malas itu. Jadi cara pertama, berpikir tentang kematian. Cara kedua, bisa dengan kita melihat apa yang akan kita dapatkan tatkala kita melakukan perbuatan baik itu. Allah mengabarkan misalnya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi SAW mengabarkan 1 huruf Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Berarti ketika kita membaca 100 huruf dalam Al-Quran dikalikan 10 sudah mendapatkan 1000 kebaikan. Semua ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, tatkala kita mempelajarinya dengan baik, dengan benar, itu akan mendorong kita untuk menghilangkan rasa malas yang ada di dalam diri kita. Jadi berpikirlah tentang semua ganjaran-ganjaran dan apa yang akan kita dapat kalau kita bisa melawan rasa malas itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, untuk bisa melawan rasa malas, hendaknya kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh ini yang mendorong kita nanti akan berbuat kebaikan, berbuat yang bermanfaat. Dahulu para sahabat, mereka termotivasi untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena mereka seluruh manusianya, orang-orang di sampingnya juga termotivasi dalam kebaikan. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab menunjuk tangan. Saya ya Rasulullah, saya akan menginfakkan harta saya di jalan Allah. Berapa wahai Umar yang akan engkau infakkan? Setengah dari harta saya akan infakkan. Lalu Abu Bakar pun ikut angkat tangan. Ya Rasulullah, saya yang ingin menginfakkan harta di jalan Allah. Berapa yang mau engkau infakkan wahai Abu Bakar? Seluruh harta saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saling berlomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena temannya, orang terdekatnya juga ikut turut andil memotivasi dia untuk menghilangkan rasa malas di dalam dirinya. Jadi teman ini berpengaruh sekali jamaah. Dia punya teman yang malas, ada kemungkinan dia pun akan ikut malas. Dia punya teman dekat yang rajin, ada kemungkinan dia pun akan ikut rajin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 cara yang bisa kita terapkan dalam hidup ini untuk mengatasi dan melawan rasa malas yang melanda di dalam diri kita. Marilah kita selalu berusaha untuk produktif, semangat dalam menjalani hidup ini dengan kerja keras dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan begitu kita akan meraih keberkahan hidup di dunia maupun akhirat. Karena sekali lagi, malas ini pangkal dari semua kerusakan. Ya, pangkal kerusakan yang dihadapi oleh manusia. Orang tidak jadi beribadah, orang tidak mau melakukan kebaikan, orang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu semuanya karena rasa malas. Dia tidak bisa untuk melawan rasa malas yang bersemayam di dalam dirinya. Maka dari itu, sekali lagi, khatib menasehati diri pribadi khatib dan jamaah sekalian, mari kita lawan rasa malas ini. Kita mulai untuk bertekad bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan harus mengandung nilai-nilai yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Kalau sudah selesai, kita pindah pada kebaikan selanjutnya. Misalnya kita setelah selesai melakukan sholat Jumat, ini sholat Jumat adalah kebaikan.
Kita pindah pada kebaikan selanjutnya, mengerjakan sholat ba'da Jumat misalkan. Bekerja dengan jujur, itu pun bagian dari kita melakukan sesuatu yang bermanfaat dan melawan rasa malas yang ada di dalam diri kita. Hadirin yang mulia, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Udullaha yastajib lakum.